Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau korban kebakaran yang ada di Taman Sari, Jakarta Barat. Pramono mendatangi posko kesehatan dan dapur umum. Gubernur Pramono berkeliling sambil menyapa warga yang ada di lokasi. Pramono mendengar langsung keluh kesah warga yang rumahnya hangus terbakar. Sejumlah petugas PPSU juga telah membersihkan area puing-puing kebakaran. Sebelumnya kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Gang Langgar 1 Taman Sari, Jakarta Barat. Sedikitnya 319 kepala keluarga atau 1.200 jiwa kehilangan rumah. Melihat kebakaran yang terjadi pada hari Minggu jam 10 dan api baru bisa dipadamkan pada malam hari jam 22.50. Alhamdulillah kalau melihat apa yang terjadi, tidak ada korban. Ada 6 orang yang pada waktu itu mengalami sesak napas tetapi bisa tertangani dengan baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih terutama kepada Damkar yang telah mengerahkan secara 27 unit. Dan yang saya juga paling senang semuanya terselamatkan, bahkan ada kucing 12. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo melakukan inspeksi mendadak ke kantor pusat Bank BUMN. Kedatangan Purbaya mengagetkan jajaran direksi yang hendak melakukan rapat. Sidak ke BNI, kita mau lihat gimana kerja mereka. Ayo Pak. Ke pelayanan nggak Pak? Nggak. Teller di sini. Oh langsung atas. Mau ikut rapat sama direksinya kalau ada rapat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo melakukan inspeksi mendadak ke kantor pusat Bank Negara Indonesia di Geraha BNI pada Senin pagi dan langsung menuju lantai 30 tempat jajaran direksi tengah menggelar rapat. Kedatangan Purbaya pun sontak mengagetkan jajaran direksi BNI yang hendak rapat rutin pada Senin pagi. Kedatangan Purbaya untuk melihat langsung pola kerja dalam rapat salah satu bank milik negara ini. Saya mau lihat Anda rapat lagi. Halo. Baik. Pengalaman ya. Ayo. Rapat ini dipimpin oleh Direktur Utama BNI, Putrama Wahyu Setiawan. Tepat 15 menit setelahnya, terlihat Chief Investment Officer Danantara, Pandu Patria Syahrir, turut hadir dalam pertemuan. Purbaya dan Pandu diketahui mengikuti jalannya rapat internal tersebut selama kurang lebih 1 jam. Setelah memantau jalannya rapat, Purbaya meninggalkan gedung BNI tanpa memberikan keterangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Viral di media sosial baliho foto Presiden Prabowo bersama sejumlah kepala negara. Dalam baliho ini, Presiden Prabowo dinarasikan mengakui negara Israel. Baliho raksasa Abraham Shield terpampang di jalan utama Tel Aviv, Israel. Dalam baliho ini menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pemimpin negara lain. Publik pun bereaksi lantaran kampanye Abraham Shield diluncurkan koalisi Israel untuk mengakhiri perang di Gaza sekaligus memperluas perjanjian Abraham. Namun pemerintah Indonesia membantah hal ini. Melalui siaran persnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan hingga kini tidak ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel, baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Hal ini juga ditegaskan Presiden Prabowo dalam pidato di sidang umum PBB.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan dukungannya untuk solusi dua negara. Kemerdekaan negara Palestina pun menjadi harga mati. To close, I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Pernyataan ini juga disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi Two-State Solution yang juga digelar di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Untuk mencegah keracunan makan bergizi gratis, Wakil Gubernur Banten meminta dapur MBG mengikuti standar restoran cepat saji. Selain itu, kondisi tempat makan juga harus dijaga kebersihannya. Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusuma, meminta seluruh dapur SPPG yang menyediakan menu makan bergizi gratis meningkatkan standar operasional prosedur. Salah satunya dengan menjaga kebersihan dapur dan bahan makanan untuk mencegah keracunan. Dimyati meminta dapur MBG mengikuti standar restoran cepat saji yang dinilai lebih higienis dengan staf profesional. Hanya itu, Dimyati mengingatkan pentingnya menjaga kondisi tempat makan MBG agar selalu higienis. Misalnya kalau saya sih berharap hasil dari MBG itu mirip dengan yang kalau di punya ISO tuh dia seperti apa? Seperti McD misalnya, KFC itu punya standar yang sama. Nah, saya ingin produk itu standar yang sama sehingga meningkatkan mutu. Jangan sampai mutunya direndahkan karena ingin mendapatkan keuntungan. Jangan sampai membeli berasnya dari beras-beras yang tadi jelek. Komisi 4 sudah melakukan pemeriksaan, ada beras-beras yang jelek yang sudah bertahun-tahun ditimbun, itu dikonsumsi, itu kan penyakit. Nah, maka nanti harus punya standarisasi dari bahan-bahannya. Dimyati juga meminta Badan Gizi Nasional segera memperluas jangkauan penerimaan makan bergizi gratis di Provinsi Banten. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh dan Hil Anzar Simanjuntak menyambangi Kejaksaan Agung Jakarta Selasa pagi. Kedepan Kementerian Haji dan Umroh menggandeng Kejaksaan Agung dan KPK untuk melakukan pengawasan mulai dari pengadaan awal hingga penyaluran kuota haji. Proses doing business mulai dari pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri sampai dengan luar negeri itu nanti akan diawasi secara ketat oleh Kejaksaan Agung. Nah, tadi Pak Jamintel sudah mendengarkan di mana-mana titik kritis dari praktek manipulasi, korupsi maupun rente dari penyelenggaraan haji dan umroh. Dan kami sudah bicara sepakat Kejaksaan Agung akan membantu Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan proses screening dan tracking terkait dengan para calon pejabat di Kementerian Haji dan Umroh maupun para calon ASN yang akan bermigrasi dari Kementerian Agama, kemudian dari Kementerian Kesehatan. Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Sekolah Rakyat di Deli Serdang, Sumatera Utara Agustus lalu mendadak viral di media sosial. Aksi Gibran dinilai tidak etis karena menggeledah tas milik murid perempuan.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Sabrina Sheila dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Inilah aksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mengunjungi sekolah rakyat menengah pertama di Deli Serdang, Sumatera Utara, Agustus lalu. Video ini tiba-tiba viral setelah sejumlah warganet membagikan aksi Gibran saat tiba-tiba menggeledah tas milik salah seorang murid perempuan. Aksi Gibran ini lantas mengundang beragam komentar warganet. Sejumlah warganet menilai tindakan Gibran tidak etis karena melanggar privasi, terlebih tas milik remaja perempuan.